yang sesuai dengan sunnah. Cara tasbih yang sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menurut sunnah ikhwan, cara tasbih yang benar itu dengan akad. Akad itu gimana? Bukan begini Abu Zaidan. Nah, lawannya adalah fatah. Kayak gini fatah. Paham tuh? Kalau tidak salah hadisnya Abdullah bin Amr, beliau mengatakan ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih. Beliau akad yaqidu tasbih. Bagaimana caranya yaqid tasbih itu, ikhwan? Begini caranya, ikhwan. Misalkan tasbih subhanallah, 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 subhanallah. Baik, apakah dibuka kembali atau diulang? Maksud diulang itu gini. Subhanallah, 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 subhanallah. Atau dibuka kembali, dihitung lagi. Subhanallah, subhanallah, dibuka kembali, ikhwan. Kemudian dihitung lagi. Subhanallah, 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 subhanallah. Ayat tasbihnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kebanyakan di antara kita, ikhwan, yang anda perhatikan, wallahu taala alam, tasbih dengan gini sah. Boleh atau tidak? Jaiz atau tidak? Boleh. Boleh. Baik, dengan cara yang tadi, ikhwan, dengan dibuka kembali, dengan diulangi kembali, misal tadi subhanallah, subhan. Kemudian boleh enggak? Boleh. Tapi mana yang lebih dekat dengan sunnah? Aqdu tasbih, menutup. Baik, bagaimana dengan tangan kiri? Boleh atau tidak? Sebagian para ulama khilaf di sini, ikhwan. Bahkan sebagian pendapat itu lebih, kita katakan lebih keras. Mereka mengatakan bahwasanya tasbih dengan tangan kiri itu bid'ah. Tapi wallahu taala alam, pendapat yang kami condong kepadanya, ikhwan, tasbih dengan tangan kiri boleh, tapi dia menyelisih sunnah, tidak sampai derajatnya ke bid'ah. Paham tuh? Baik. Para dia sudah mulai? Bisa dimulai? Baik. Bismillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dari nikmat yang terbesar berupa nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa belajar, kita bisa menuntut ilmu,
agama. Karena ini Pak Lubis, nikmat ilmu adalah nikmat anugerah karunia di antara anugerah-anugerah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Bagaimana tidak jamaah sekalian, sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, Allah fahamkan untuknya agama. Apa yang antum fahami dari hadis ini, Pak Azhar? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Apa yang antum fahami? Kalau Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan antum dari rumah antum ke masjid ini untuk menuntut ilmu, berarti insya Allah artinya Allah ingin apa? Kebaikan untuk antum. Ini yang harus kita renungi sama-sama, ikhwan. Di dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur di telinga-telinga kita, ikhwan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ketika kita dipermudah langkah-langkah kita, ikhwani, dari rumah kita menuju masjid ini untuk menuntut ilmu, maka biidznillahi ta'ala Allah akan mempermudah langkah-langkah kita menuju surganya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan lima yasna. Dan para malaikat itu, kata Rasulullah, mereka akan mengepakkan, membuka sayap-sayap mereka untuk siapa? Para penuntut ilmu. Kenapa? Karena mereka ridha dengan apa yang mereka cari, dengan apa yang mereka tuntut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu ahlus man fis samawati wal ard. Dan sesungguhnya orang-orang yang memiliki ilmu, antum setelah antum belajar kemudian antum memiliki ilmu, ikhwan, orang-orang yang memiliki ilmu, kata Rasulullah, mereka akan dimintai ampun oleh siapa? Seluruh penduduk langit, makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di hattal hitani fil ma. Sampai-sampai laut, ikan-ikan yang ada di bawah laut sana, ikhwan, meminta ampun untuk siapa? Para penuntut ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Di dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna dunya mal'unah. Ketahuilah bahwasanya dunia ini dilaknat oleh Allah, wa mal'unun ma fiha, dan semuanya yang ada di dalam dunia tersebut dilaknat oleh Allah, kecuali siapa? Zikrullah wa mawalah, kecuali zikir, orang-orang yang berzikir kepada Allah dan orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa alimun au muta'allim, dan orang-orang yang memiliki ilmu, juga orang-orang yang mempelajari ilmu. Nikmat atau tidak, ikhwan? Nikmat luar biasa. Di dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan. Siapa saja yang memasuki masjid kami ini untuk apa? Mempelajari kebaikan. Apa itu kebaikan? Al-ilm, ilmu. Kana kal mujahidi fi sabilillah. Maka dia seperti orang yang jihad di jalan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwani fid din, untuk mengawali kajian kita di malam hari ini, ana ingin mengajak kepada semua ikhwah dan ana pribadi untuk sama-sama kita mengikhlaskan niat kita di dalam menuntut ilmu malam ini khususnya. Al-Imam Ahmad rahimallahu taala mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada amalan yang bisa menandinginya bagi siapa? Yang ikhlas niatnya di dalam mencari ilmu tersebut. Sekali lagi ikhwani fiddin, sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Kita jaga nikmat ini, ikhwan. Jangan sampai nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Bagaimana kita menjaganya, Abu Zaidan? Dengan lebih semangat lagi kita menghadiri apa? Kajian, majelis-majelis ilmu. Kalau kita tidak, ikhwan, kalau bukan kajiannya tematik, malas ha? Kalau bukan ustadznya datang dari luar, malas ha?
Allah musta'an. Hati-hati ikhwan, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat ini atas diri kita. Sekarang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita ikhwan, maka kita jaga kebaikan tersebut. Kemudian yang kedua ikhwan, semoga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan, tersampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para istri beliau ummahatul mukminin, para sahabat, para tabi'in, para atba'u tabi'in, dan kepada siapapun dari umat beliau ikhwan yang senantiasa istiqamah di atas sunnah, ajaran, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani fid din, ma'asyira al-muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ingin ana ingatkan kepada kita semua pada malam hari ini ikhwan, bahwasannya kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Kita hidup di dunia ini, ma'asyira al-muslimin wal muslimat, sementara. Karena rata-rata umur kita, umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa? Antara 60 sampai 70 tahun saja, sebentar. Maka hargai waktu antum Pak Lubis yang Allah telah berikan kepada antum sekarang ini. Bagaimana cara antum menghargainya? Dengan antum memanfaatkan sisa-sisa waktu antum ini ikhwan. Untuk apa? Mengerjakan kebaikan, amal saleh, ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bekal bagi kita ikhwan, nanti ketika kita bertemu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita nanti di akhirat ikhwani, kehidupan kita abadi. Makanya orang-orang yang menjaga kehidupan dunianya saat sekarang ini di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka biiznillah Allah akan jaga akhiratnya. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dan dia beriman kepada Allah, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Allah akan berikan kehidupan yang baik untuknya. Apa itu kehidupan yang baik? Surga. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan mereka akan diberikan ganjaran oleh Allah lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan. Jadi orang-orang yang menjaga kehidupan dunianya saat sekarang ini ikhwan, Allah akan menjaga kehidupan akhiratnya. Dan nanti dia akan menggapai, memetik hasil dari kebaikan yang telah ia usahakan dahulu di dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang yang menyia-nyiakan kehidupannya sekarang ini jamaah, ikhwani wa akhwat, maka ia akan kehilangan kebahagiaan akhiratnya. Wallahi ia akan merugi di dunia dan di akhirat. Wa dzalika huwal khusranul mubin. Dan itulah kerugian yang nyata. Kita katakan jamaah sekalian, seseorang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan memanfaatkan waktu-waktu yang istimewa. Ana ulangi. Seseorang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan oleh Allah di dalam ketaatan kepadanya, ia akan memanfaatkan waktu-waktu yang istimewa. Untuk apa? Menambah pundi-pundi amal, kebaikan, kebajikan. Dan seperti atau sebagaimana yang telah kita ketahui jamaah sekalian, di antara karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu-waktu istimewa. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan atas beberapa waktu yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan tersebut di waktu-waktu yang lain. Nikmat atau tidak? Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Untuk apa? Menambah amal saleh. Sebagai contoh, di antara waktu yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Bulan sebelum Dzulhijjah, bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan.
Maksud daripada bulan yang penuh dengan keberkahan itu, ikhwan, di sana, di waktu itu, ikhwan, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan ketaatan untuk hamba-hambanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwan, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amalan-amalan yang dilakukan di bulan tersebut. Itu yang dimaksud dengan syahrul mubarak. Dan juga kita tahu bahwasanya di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang mana apabila seseorang mengerjakan amal saleh di waktu tersebut, bertepatan dengan malam tersebut, amalan yang dilakukan tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa itu 1000 bulan? 83 tahun. Luar biasa atau tidak? Istimewa atau tidak? Istimewa. Di antara lagi waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hari Jumat. Hari Jumat. Mana dalilnya, Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul Jum'ah. Sebaik-baik hari, seutama-utama hari yang di dalamnya terbit matahari, yaitu hari apa? Jumat. Hari Jumat jemaah. Khususnya lagi jemaah sekalian di waktu asar. Setelah asar, sebelum terbenamnya matahari. Kenapa? Di dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumul jum'ati 12 sa'ah. Hari Jumat itu ada 12 jam. Artinya kalau dihitung dari paginya sampai terbenam matahari. Minha sa'atun la yujadu 'abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa a'tahu Allahu iyah. Dan di antara 12 jam itu jemaah sekalian ada 1 jam yang apabila seorang hamba muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut, di waktu itu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan permintaannya. La ilaha illallah. Kemudian di akhir hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faltamisuha akhiru sa'atin ba'dal asar. Maka cari waktu itu di akhir waktu Jumat ba'dal asar. Ini waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sebagai nikmat bagi kita. Dan di antara waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari, kapan? Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Kenapa jemaah sekalian? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla lailah. Bukan satu malam kemudian pekan depan lagi jemaah. Kulla lailah. Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala turun setiap malam ila sama'i dunia, ke langit dunia. Kapan? Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ketika malam itu tinggal sepertiga malamnya. Sepertiga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa astajibu lah. Siapa yang meminta berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doanya. Man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan permintaannya. Man yastaghfiruni fa aghfir lah. Dan siapa saja yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Waktu yang istimewa jemaah. Dan di antara waktu yang istimewa itu jemaah sekalian, sebagaimana yang telah antum sebutkan tadi, sebagai tema besar kajian kita malam hari ini. Apa itu? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini di antara waktu yang istimewa, yang mana biidznillahi ta'ala jemaah sekalian, ya, dan kita sekarang ini berada di ambang pintu hari-hari tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita umur yang panjang jemaah sekalian supaya kita bertemu dengan hari-hari ini. Hari-hari ini jemaah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah hari-hari yang penuh dengan barakah. Bukan hanya bulan Ramadan jemaah sekalian, akan tetapi juga hari-hari ini. Hari-hari yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya banyak keutamaan bagi siapa? Hamba-hambanya. Dan subhanallah, dan hari-hari ini jemaah sekalian adalah hari-hari yang dipakai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita tahu kaidah di dalam bersumpah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya jemaah sekalian, kita katakan bahwasanya Allah itu maha agung, dan Allah tidak akan bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk tersebut juga agung. Itu kaidahnya jemaah. Artinya apa? Hari-hari ini apa? Yang dipakai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, media objek untuk Allah sumpah,
makhluk yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ash wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10, demi yang genap dan juga demi yang ganjil. Apa itu yang genap jemaah sekalian? Di antara tafsiran para ulama, yang dimaksud dengan yang genap itu adalah hari nahar. Mana itu hari nahar? Apa itu hari nahar? Hari apa? Kapan itu? Hari Idul Adha. Hari di bulan Ramadan. Hari Idul Adha, ikhwan. Tidak, hari 10 Dzulhijjah. Walaupun ya dikatakan juga hari tasyrik itu hari nahar. Akan tetapi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'zamal ayyami 'indallahi yauman nahri atau yaumun nahri wa yaumul qar. Di sini dibedakan antara yaumun nahar dengan hari-hari tasyrik. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Idul Adha dan hari tasyrik. Baik, apakah hadis ini jemaah sekalian tidak bertentangan dengan hadis yang tadi yang kita bacakan? Hari apa tuh? Kita katakan tadi ada hari yang diistimewakan oleh Allah. Hari apa itu? Hari Jumat. Kita katakan di hadis tadi jemaah sekalian bahwasanya sebaik-baik hari yang mana di situ terbit matahari adalah hari Jumat. Hadis yang ini mengatakan bahwasanya sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu wa taala hari apa? Hari apa? Hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Tidakkah ada di situ kontradiktif jemaah? Jawab jemaah. Jangan takut. Ada enggak? Wadihnya, zahirnya ada. Tapi bagaimana kita bisa menggabungkan antara dua hadis ini, ikhwan? Kata para ulama, hadis yang pertama tadi tentang hari Jumat itu hari-hari di satu pekan. Paham tuh? Sedangkan hadis yang kedua jemaah sekalian itu adalah hari-hari dalam satu tahun. Paham tuh? Dalam satu tahun ini mana yang lebih utama? Idul Adha. Dalam satu pekan mana yang lebih utama? Hari Jumat. Paham tuh? Insyaallah taala bisa difahami jemaah. Nah. Dan kita katakan tadi jemaah sekalian, di antara dalil yang pertama yang menunjukkan keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah, awal bulan Dzulhijjah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Kita katakan tadi asy-syafa' di antara tafsiran para ulama adalah hari nahar, yaitu Idul Adha, dan al-witr sebagian qiraah mengatakan dibaca al-witr. Kita yang ada di mushaf kita jemaah sekalian wal watri. Sebagian qiraah wal witri. Apa yang dimaksud dengan wal witri atau wal watr di sini jemaah sekalian adalah hari Arafah. Yang ganjil itu adalah hari Arafah. Masih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Akan tetapi kita fokus kita jamaah sekalian ke ayat sebelumnya, walayalin 'ashr. Allah subhanallah. Waktu sudah jam 7. Pak Furqan tidak bisa didiamkan waktu itu, Pak Furqan. Mana Pak Furqan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ikhwan walayalin 'ashr, demi malam yang 10. Para ulama berbeda pendapat. Yang mana dimaksud dengan malam yang 10 ini, ikhwan? Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tabari dan juga Imam Asy-Syaukani di dalam tafsir mereka, dan juga dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Al-muradu biha 'ashru Dzulhijjah, yang dimaksud dengan 10 malam yang dipakai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kama qalahu Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairu wahid min as-salaf wal khalaf. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan juga Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhum wa Mujahid wa ghairu wahid min as-salaf wal khalaf, dan selain dari mereka dari kalangan salaf maupun khalaf, ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama yang datang belakangan.
Ini pendapat yang pertama jemaah. Pendapat yang pertama apa tadi Pak Uthman? Apa pendapat yang pertama tadi yang dimaksud dengan malam yang 10? Pendapat yang pertama Pak Uthman. Itulah Allah sudah jauh kita tinggalkan. Pendapat yang pertama apa? Yang dimaksud dengan 10 atau malam yang 10. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Perhatikan Pak Uthman, ha? Nah. Dapur tutup sekarang. Nah. Pendapat yang kedua ikhwan, kata para ulama, yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita akan ambil dua pendapat ini saja ikhwan, karena masih ada pendapat yang lain ikhwan, tapi dua pendapat ini adalah dua pendapat yang sama-sama kuat. Pendapat yang kedua ini ikhwan dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, aqsamallahu biha li syarafiha. Allah bersumpah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan karena kemuliaannya. Wali anna fiha Lailatul Qadar, karena di dalamnya juga terdapat Lailatul Qadar. Baik. Sekarang pertanyaannya, kita katakan tadi sama-sama kuat ikhwan. Tapi walaupun sama-sama kuat, kan masih ada penaltinya ikhwan. Sah atau la? Naam, kau sah? Naam. Mana yang lebih kuat ikhwan dari dua pendapat ini? Sebelum kita mencari mana yang lebih kuat ikhwan, kita lihat dulu, apakah dua pendapat ini masih bisa digabungkan atau tidak? Masih bisa dijama' atau tidak? Ternyata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dan muridnya Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengatakan masih bisa dijama'. Baik, apa kata mereka? Sekarang, kalau dilihat dari sisi malamnya, dipandang dari sisi malamnya, mana yang lebih utama? 10 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih utama dari 10 malam awal bulan Dzulhijjah. Baik, kalau dilihat dari siangnya, harinya, mana yang lebih utama? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada 10 siang hari terakhir bulan Ramadan. Jadi ikhwani fi din azanillah wa iyyakum ajma'in, sekarang mana yang lebih utama? Sama-sama utama. Ahsantum. Indahnya agama ini ikhwan. Sahwadala. Itulah fiqhu fid din. Kefakihan di dalam agama. Jadi tidak kita menafikan salah satu dari pendapat para ulama, kita menggabungkannya. Ini dalil yang pertama ikhwan. Adapun dalil yang kedua tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya, agama Islam. Kapan? Di bulan Dzulhijjah. Sahih para ulama? Di bulan Dzulhijjah? Sahih. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Al-yauma, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan, sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama. Kapan ayat ini diturunkan ikhwan? Para ulama sepakat, ahli tafsir sepakat, muttafiquna ala hadhihi al-ayah nazalat fi Arafah. Para ulama tafsir ikhwan sepakat bahwasanya ayat ini turun saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di Arafah. Kapan itu Arafah, Pak Lubis? Antum puasa Arafah kapan? Pak Lubis? 9 Dzulhijjah. Dan ini berdasarkan athar dari Umar bin Khattab yang sering antum juga dengar ikhwan. Ya, suatu hari datang seorang ulama dari kalangan Yahud, orang-orang Yahud mendatangi Umar. Kemudian dia berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ada satu ayat di dalam kitab kalian, yang dimaksud kitab kalian di sini Al-Qur'an, yang apabila ayat itu turun kepada kami, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai ida, sebagai hari raya bagi kami. Umar bertanya, ayat apa itu? Orang Yahudi ini menjawab dengan ayat yang kita baca tadi ikhwan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Apa kata Umar? Kami lebih mengetahui daripada kalian kapan ayat ini turun dan di mana ayat ini turun. Ayat ini turun saat Hajjatul Wada'. Haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Arafah hari Jumat. Nah, jadi agama kita disempurnakan oleh Allah di bulan Dzulhijjah.
Adapun dalil yang lain ikhwan, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang sering antum dengar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ikhwan. Adapun hadis yang kita akan bacakan sekarang ini adalah hadis yang bisa kita temukan redaksinya, ya, di Sunan Abi Daud. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada amalan salah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan yang dikerjakan di hari-hari ini. Mana itu hari-hari ini? Yakni ayyam al-'ashr, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat masih penasaran. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Begitu juga dengan jihad wahai Rasulullah. Tidaklah lebih utama daripada amalan-amalan yang kita kerjakan di hari-hari ini. Apa kata Rasulullah? Walal jihadu fi sabilillah. Begitu juga dengan jihad. Tidak lebih utama daripada amalan-amalan yang dikerjakan di hari-hari ini. Kecuali apa? Yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Seseorang yang keluar jihad fi sabilillah, membawa jiwa, raganya, hartanya, dan ia tidak kembali darinya sedikit pun. Artinya dia apa? La hartanya wala jiwanya tidak kembali. Jadi ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum ajma'in, antum sama-sama perlu kita renungi ini hadis ini jemaah. Tidak sepele hadis ini. Wallahi tidak sepele. Amalan yang insyaallah taala kita akan lakukan di bulan di hari-hari ke depan ikhwan, itu lebih dicintai oleh Allah. 2 rakaat yang antum salat di hari-hari nanti ikhwan, itu lebih afdal, wallahi lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sedekah yang antum lakukan di waktu-waktu yang lain. Daripada birrul walidain, berbakti kepada orang tua di waktu-waktu yang lain. Jangankan birrul walidain, jangankan sedekah, jihad kata Rasulullah. Antum tahu jihad itu Pak Rubis? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, wa dzirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Puncak dari keislaman seseorang itu apa ikhwan? Jihad fi sabilillah. Jihad saja tidak lebih utama ikhwan, tidak bisa menandingi amalan-amalan yang kita kerjakan di saat itu. Kecuali yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka antum renungi baik-baik ini. Jangan antum sepelekan hari-hari nanti ikhwan. Baik, sekarang kita mengetahui bahwasanya hari-hari ini istimewa ikhwan. Kenapa hari-hari ini begitu istimewa? Pertanyaannya begitu, sah wala la? Kenapa hari-hari ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya atau di antara jawabannya ikhwan, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, kata beliau, ijtima'u ummahatil ibadati fihi. Karena di hari-hari ini ibadah-ibadah yang mulia, indu-indu ibadah itu berkumpul. Indu-indu ibadah itu apa saja? Salat. Ada enggak salatnya nanti di hari-hari ini ikhwan? Ada salat. Sedekah, ada sedekahnya. Puasa, ada puasanya ikhwan. Haji. Sekarang Abu Zaidan, di bulan Ramadan ada hajinya? Ada hajinya. Akan tapi di hari-hari ini ikhwan, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, indu-indu ibadah berkumpul. Itulah sebab hikmah kenapa, di antara hikmah kenapa hari-hari ini begitu diistimewakan di dalam syariat kita. Baik. Kalau kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan hari-hari ini ikhwan, apa yang harus kita lakukan nanti? Yang pertama ikhwan, yang harus kita lakukan, yang harus kita perbanyak nanti untuk melakukannya adalah kita memperbanyak amal saleh, memperbanyak ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibadah apa saja? Amal saleh apa saja? Jawabannya bebas. Bebas. Yang penting ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang penting ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah amal saleh, bebas. Apa saja amal saleh tersebut ikhwan, perbanyak. Mana dalilnya? Tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalus saleh." Bukan dikatakan di situ as-salat, bukan dikatakan di situ puasa, bukan dikatakan di situ haji. La, al-'amalus saleh, hadisnya umum, amal salehnya umum.
Tidak dikhususkan oleh Rasulullah SAW dengan amal soleh tertentu. Jadi sekali lagi ikhwan, yang pertama kali kita perbanyak di hari-hari nanti adalah amal soleh. Ana izin sedikit ikhwan. Kemudian yang kedua, di antara amalan yang harus kita perbanyak ikhwan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya tiga. Takbir, tahlil, tahmid. Takbir, tahlil, tahmid. Apa zal kiram? Apa itu? Tiga itu? Takbir, tahlil, tahmid. Kenapa? Karena ada hadis ya ikhwan, yang mungkin hadis ini hampir sama dengan hadis yang kita bacakan tadi. Tapi hadis yang kita akan bacakan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadisnya ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam", tidak ada amalan a'zam indallah, yang lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyamil 'ashr. Dan tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan yang dikerjakan di hari-hari ini, di hari-hari yang 10 ini. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih besar nilainya, dan tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada amalan-amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'akthiru minat tahlili." Perbanyaklah oleh kalian untuk apa? Tahlil. Apa itu tahlil? La ilaha illallah. Wat takbiri. Apa itu takbir? Allahu akbar. Wat tahmidi. Apa itu tahmid? Alhamdulillah. Bayangkan ikhwan, kalau kita fikir-fikir, zikir itu memang dasarnya ibadah yang mulia. Sekali lagi, zikir itu asalnya memang ibadah yang mulia. Bahkan sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan ikhwan kepada para sahabat, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum." Maukah kalian wahai para sahabat aku kabari tentang amalan yang paling baik? Ini yang pertama. Wa azkaha 'inda malikikum, dan amalan yang paling suci di sisi raja kalian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? "Wa khairil lakum min infaqid dhahabi wal wariq." Dan amalan yang lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak kalian. Sebelumnya kita loncat satu penggalan hadis ikhwan, wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan yang paling bisa mengangkat derajat kalian di sisi Allah. Kemudian yang tadi, dan amalan yang paling lebih baik daripada kalian menginfakkan harta dan emas dan perak kalian. Kemudian yang kata Rasulullah SAW yang keempat, amalan ini lebih baik daripada kalian bertemu musuh kalian, kemudian kalian memenggal leher mereka, atau leher kalian dipenggal oleh mereka. Artinya lebih baik daripada jihad. Apa itu kata Rasulullah SAW? Zikrullah. Zikir. Di dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, "Sabaqal mufarridun." Jangan diganggu kucingnya. Nah, dibawa keluar dulu, Faiz. Nah, kata Rasulullah SAW, "Sabaqal mufarridun." Telah menang orang-orang yang disebut dengan mufarridun. Siapa itu mufarridun jamaah? Kata Rasulullah SAW, "Adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat." Mereka telah menang dengan apa? Jannah, surga. Ini zikir ikhwan. Memang asalnya dia ibadah yang lalu bagaimana, bayangkan kalau dia diamalkan, dilakukan di waktu-waktu yang istimewa ini ikhwan. Bayangkan berapa pahalanya itu. Allah musta'an. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat." Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang ditentukan. Kata Imam Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hari-hari yang ditentukan itu kapan? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Hari-hari yang ditentukan itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan zikir-zikir ini ikhwan tidak hanya kita ucapkan di masjid saja atau di rumah kita saja, la. Akan tetapi juga kita ucapkan di mana saja, kecuali hammam, dauratul miyah.
apa namanya itu? Toilet. Dan kapan saja ikhwan. Makanya di antara para sahabat mereka sengaja pergi ke tempat-tempat yang ramai seperti pasar. Kemudian di sana mereka bertakbir. Kata Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, kana Abu Hurairah wa Ibnu Umar yakhrujani ila suq fi hadhihi al-ayyam al-'ashr. Abu Hurairah, Ibnu Umar, mereka sengaja pergi ke pasar ya di hari-hari ini, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yukabbirani wa yukabbirun nasu bi takbirihima. Untuk apa? Mengumandangkan takbir. Kemudian setelah itu manusia mengikuti mereka mengucapkan takbir. Kita azan dulu. Pak Furqan. Nah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. شنو له؟ الله. Baik, ikhwan. Kita lanjutkan sedikit. Masalah takbir. Apa? Masalah takbir. Di dalam bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian ditambah dengan hari-hari tasyrik, itu ada 2. Ada yang disebut dengan takbir mutlak dan ada yang disebut dengan takbir muqayyad. Baik. Kapan kita mengucapkan takbir mutlak dan kapan kita mengucapkan takbir muqayyad? Takbir mutlak, ikhwan, dimulai dari hari pertama bulan Dzulhijjah. Ketika kita melihat, menyaksikan hilal bulan Dzulhijjah, maka di situ kita memulai takbir sampai kapan? Hari terakhir hari tasyriq. Sebelum terbenam matahari, hari terakhir hari tasyriq. Dan disebutkan di kapan saja, ikhwan. Tidak hanya di masjid atau di saat salat atau setelah salat saja, ikhwan. Itu takbir apa? Mutlak. Adapun takbir muqayyad itu dimulai kapan? Wallahu taala alam, pendapat yang paling sahih atau kita katakan yang lebih rajih, itu dimulai di waktu
fajar Arafah, setelah salat subuh di hari Arafah. Sampai kapan? Hari terakhir dari hari tasyrik. Asar terakhir hari sebelum terbenamnya matahari, hari terakhir dari hari tasyrik, tanggal 13. Asar terakhir dari tanggal 13. Baik, kenapa dikatakan dia dengan takbir mutlak, ikhwan? Karena dia diikat dengan salat. Karena dia diikat dengan salat. Takbir mutlak kapan diucapkan? Setelah ba'da, atau setelah ba'da itu pemborosan itu, ikhwan. Ba'da itu setelah juga ba'da salat. Fahim tuh Pak Lubis? Di situ ada pemborosan. Seperti antum bilang malam Lailatul Qadar. Itu kalau dibahasakan itu malam Qadar. Naam. Ima antum katakan Lailatul Qadar atau antum katakan malam Qadar. Fahim tuh Pak Lubis? Nah, itu masalah takbir, ikhwan. Dan yang perlu kita ingat di sini, ikhwan, perhatikan yang sesuai dengan sunnah. Di saat kita takbir, kita takbirnya masing-masing, sendiri-sendiri. Walaupun kita bersama jamaah di masjid, ikhwan, di satu tempat, tapi disunnahkan yang lebih yang menurut sunnah Rasulullah SAW, kita takbir sendiri-sendiri. Fahim tum? Kita takbir sendiri-sendiri, masing-masing. Baik. Ini amalan yang keberapa yang kita sebutkan tadi? Masalah zikir. Amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, ikhwan, yang kita sangat dianjurkan untuk melakukannya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah as-siyam, puasa. Di dalam riwayat Ummina Hafsah, ibunda kita Hafsah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu hadhihi al-ashrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu puasa di 10 hari ini. Walaupun kalau kita lihat riwayat Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman fil ashri qat. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa di 10 hari ini. Sama sekali. Katanya, sama sekali. Baik, bukankah di sini ada sebagaimana yang dua hadis yang kita bacakan tadi, ikhwan? Perbedaan sah, pertentangan. Sah wala la? Bagaimana jalan keluarnya? Ada yang diberikan kefakihan. Bagaimana jalan keluarnya? Kalau tidak ada jalan keluarnya berarti kita buang satu hadis. Di dalam gimana cara gabungkan? Yallah. Kita siapa yang bilang tadi ada gimana aja? Bagaimana cara kita menggabungkan? Wallahu taala alam, ikhwan. Tidak bisa digabungkan. Tidak bisa digabungkan. Karena jelas hadisnya di sini apa? Ada yang mengisbatkan, ada yang menafikan. Ada yang menetapkan, ada yang meniadakan. Dan ada kaidah, subhanallah, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala. Apa kata beliau? Al-muthbitu muqaddamun 'ala an-nafi in asah. Penetapan sesuatu itu didahulukan daripada menafikan. Sekarang kita kembali ke hadisnya. Ana minum dulu, ikhwan. Sudah kering. Allahumma musta'an. Siapa yang menetapkan bahwasanya Rasulullah SAW berpuasa? Hafsah. Siapa yang meniadakannya? Aisyah. Berarti mana yang kita dahulukan, ikhwan? Hadis Hafsah atau hadis Aisyah? Hadis Hafsah. Karena bisa jadi, ikhwan, Hafsah di dalam masalah ini mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh siapa? Aisyah. Mungkin terjadi atau tidak? Mungkin bisa saja terjadi, ikhwan. Atau bisa saja, ikhwan, dahulu Rasulullah SAW pernah berpuasa, akan tetapi setelahnya dia tidak berpuasa. Kenapa? Karena khawatir nanti diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kasus apa? Salat tarawih. Kita tahu bahwasanya di awal di hari-hari pertama, berapa hari Rasulullah SAW keluar dari rumahnya untuk mengerjakan salat tarawih bersama para sahabat? 3 hari. Di hari yang keempat beliau tidak keluar. Kenapa? Khawatir salat tarawih diwajibkan oleh Allah, nanti umatnya susah. Sahabat. Nah, baik. Antum
perhatikan hadis yang kita bacakan tadi, ikhwan. Disebutkan oleh Hafsah, kana yasumu hadhil ashrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa di 10 hari. Berarti puasa hari pertama Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah sampai hari ke-10 Dzulhijjah. Begitu maksud daripada hadisnya, jemaah. Hari ke-10 itu hari apa, Pak Lubis? Sebentar, Pak Lubis ditanya, kawan. Pak Lubis. Kayaknya jiwa raga antum aja yang ada di masjid ini. Badan antum aja yang ada di masjid ini. Tapi pikiran antum tidak ada niat tadud, jangan. Satu saja sudah dibawa pikir sampai ke masjid. Apalagi kalau 2. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bercanda, Pak Lubis. Nah, hari ke-10 itu parodi apa? Apa yang kita kerjakan saat itu? Idul Adha. Dan kata Rasulullah SAW, puasa pada hari Id, baik dia Idul Fitri maupun Idul Adha itu apa? Dilarang, haram. Bahkan kata para ulama puasanya batal, tidak sah. Baik, berarti puasa sampai tanggal 9 nih, kawan. Kenapa? Dikuatkan oleh riwayat yang lain. An ba'di azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari beberapa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah. Berpuasa di 9 hari di bulan Dzulhijjah. Wa yaum Asyura, dan beliau puasa di hari Asyura. Hari Asyura, Abu Yusuf, tanggal berapa? 11 Dzulhijjah atau 12 Dzulhijjah? 11 Dzulhijjah. Hari Asyura kapan, ikhwan? 10 Muharram. Dzulhijjah, Abu Yusuf, bulan yang keberapa? 1 atau 2? Sebelum Muharram atau setelah Muharram? Sebelumnya, jangan dulu keluar Abu Khalid. Anda takut ditanya Abu Khalid? La ilaha illallah. Bulan Dzulhijjah bulan yang ke-11, ikhwan. 12. Bulan yang ke-12. Muharram bulan yang pertama. Asyura itu tanggal berapa? 10 Muharram. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa hari Asyura 10 Muharram itu apa? Apa keutamaannya? Menghapus berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Setahun. Yang akan datang atau yang telah lewat? Yang lalu. Apa ini Mas Den? Tahan ini. Lalu Ustaz. Nah, jadi ikhwan fillah, dimaksud dengan 10 itu maksudnya adalah 9. 9 awal bulan Dzulhijjah. Lebih-lebih lagi ditekankan ikhwan untuk berpuasa di hari yang ke-9. Yang kita kenal dengan puasa hari Arafah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah. Itu akan menghapus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan. Itu puasa Arafah. Dan di hari itu, ikhwan, di samping kita berpuasa, ibadah puasa, juga kita memanfaatkan waktu kita untuk apa? Berdoa kepada Allah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, khairud du'a, sebaik-baik doa, du'a'u yaumil Arafah, doa pada hari Arafah. Maksud dari sebaik-baik doa itu apa maksudnya? Doa yang paling cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Yang paling cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Di hari Arafah. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, apa hadisnya, ikhwan? Nah, ma min yaumin akthara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Di antara hari yang paling banyak Allah merdekakan hambanya, bebaskan hambanya dari api neraka, yaitu apa? Hari Arafah. Kenapa? Wa innahu la yadnu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala akan mendekati orang-orang atau hamba-hambanya. Siapa mereka hamba-hambanya? Yang sedang pada hari Arafah, yang sedang wukuf di Arafah.
Tsumma yubahi bihimul malaika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayaqulu ma arada haula." Apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku ini? Di dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, "Unzuru ila ibadi." Lihat hamba-hambaku ini wahai para malaikat. "Atauni sya'than ghubara." Mereka datang kepadaku dalam keadaan berdebu, kusut, kotor. Apa yang diinginkan oleh mereka? Artinya apa, ikhwan? Apa yang antum panjatkan, minta kepada Allah, saat itu Allah akan kabulkan. Wallahi ikhwan, ana punya pengalaman di sini, ikhwan. Di hari Arafah. Doa di hari Arafah. Dulu di masa kuliah, ana sebelum ana tinggal di luar asrama yang sudah disediakan oleh kampus, ana pernah tinggal dengan orang Afrika. Lebih tepatnya Juzurul Qamar, negara Komoros. Tahu negara Komoros, Abu Zaidan? Afrika ternyata banyak negara-negara yang kita tidak tahu sekarang ini, yang belum kita ketahui. Nah, ini diceritakan langsung oleh Syekh kami, ikhwan. Kata beliau, saat haji orang Afrika ini, ikhwan, Syekh kami melihat beliau ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mulai setelah khutbah Arafah. Khutbah Arafah itu, ikhwan, setelah kita salat zuhur asar secara jamaah. Kemudian setelah itu ada khutbah. Dari khutbah Arafah, ikhwan, sampai sebelum beberapa saat sebelum terbenamnya matahari, tidak dia turunkan tangannya, ikhwan. Berapa jam itu? Ada 5 jam? Nah, ini syekh yang langsung cerita, ikhwan. Kita husnudzan sama syekh. Tidak diturunkan tangannya, ikhwan. Terus dia berdoa kepada Allah. Dan subhanallah beberapa saat setelah haji ini. Dan dia ceritakan langsung. Kalau yang ini ceritakan langsung kepada anak, ikhwan. Karena anak teman kamarnya. Katanya Mus'ab, semua doa, hampir semua doa yang anak minta kepada Allah Subhanahu wa taala saat wukuf dikabulkan oleh Allah. La ilaha illallah. Harta dia minta, ikhwan, harta Allah kasih dia. Istri dia minta, ikhwan, lebih dari 2 istrinya sekarang, ikhwan. Makanya antum sekarang ini tulis di pengingat antum punya HP, ikhwan. Nah. Astagfirullahaladzim. Bukan antum tulis tadutnya, akan tapi antum ingatkan diri antum, antum harus fokus. Kasih sebagian waktu antum, ikhwan, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata para ulama, ikhwan, keutamaan ijabah doa ini tidak hanya didapatkan oleh orang-orang yang sedang wukuf saja, akan tetapi juga bagi kita yang tidak Fahimtum jemaah? Fahimtum? Nah, subhanallah. La ilaha illallah. Ibadah yang terakhir, kawan, sebelum kita sebelum kita akhiri. Ibadah yang berikutnya, ikhwan, yang sangat dianjurkan di hari-hari nanti, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, adalah ibadah apa? Aywah, kurban. Ini istilah kurban itu istilah yang sering kita dengar dari orang-orang kita, orang-orang Indonesia. Sering digunakan, atau bahkan istilah itulah yang digunakan, ikhwan, di negeri kita yang tercinta ini, Indonesia. Kalau kita bicara tentang istilah yang lebih baku, itu bukan kurban, akan tetapi apa? Udhiyah. Udhiyah. Nah, itu bahasa Arab, Ustaz. Kurban juga bahasa Arab. Paham itu? Kurban juga bahasa Arab. Cuman mungkin kata udhiyah ini mungkin sulit mungkin kita ucap, sah? Lebih gampang kurban. Asal jangan antum sebut korban. Abu Zaidan mau kemana? Mau korban, katanya. La ilaha illallah. Jangan, ikhwan, kurban. Kalau kita lihat dari sisi Al-Quran, ikhwan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata kurban. Antum masih ingat tentang kisah 2 anaknya Nabi Adam? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Idh qarraba qurbanan. Di sini disebutkan kata kurban, akan tetapi di sini disebutkan kurban itu bukan hanya menyembelih, ikhwan, akan tetapi ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kurban itu maknanya luas, bukan hanya menyembelih, tapi sudah kedung, sudah terlanjur dipakai, digunakan di negeri kita. Kalau kita
berbicara tentang istilah yang lebih baku, maka yang lebih baku itu kata apa? Udhiyah. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari Anas bin Malik ya, beliau mengatakan dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaha, itu udhiyah, itu dari kata dhaha. Udhiyah, dhaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih di hari raya bikabshain, 2 kambing kibash. Jadi kambing itu banyak jenisnya, ikhwan. Akan tetapi yang disembelih oleh Rasulullah SAW saat itu adalah kambing kibash. Kibash itu kambing yang banyak bulu. Kambing yang banyak bulu. Amlahain. Amlahain itu berwarna putih atau mayoritas warnanya putih. Yang dominan itu putih. Aqranain, yang memiliki tanduk. Di dalam riwayat yang lain, saminain azimain, yang gemuk, yang besar. Itu yang disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzabahahuma biyadihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Bukan maksudnya dengan tangannya, dengan ininya, ikhwan. Lah, pakai pisau. Cuman apa? Dia tidak mewakilkan ke orang lain. Ini yang harusnya kita contoh. Jadi kita kurban, kita sembelih sendiri. Sahalallah. Dzabahahuma biyadihi. Kemudian beliau menyebut nama Allah, bismillah. Kemudian beliau bertakbir, wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan beliau menaruh salah satu kakinya, ikhwan, di atas pangkal leher hewan yang disembelihnya untuk memudahkan beliau menyembelih. Sekali lagi, ikhwan, di antara ibadah yang sangat dianjurkan di hari-hari nanti, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di hari 10, 11, 12, 13 adalah apa? Ibadah udhiyah, menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Kautsar, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah engkau untuk siapa? Rabbmu, dan wanhar, berkurbanlah. Apa kata para ulama? Salat di sini, ikhwan, maksudnya adalah salat Idul Adha. Kemudian setelah itu wanhar, berkurbanlah. Artinya berkurbanlah setelah engkau selesai dari salat Idul Adha. Itu tafsiran dari para ulama. Di antara dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya ibadah kurban ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan saat nanti, ikhwan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatana," barang siapa yang mengerjakan salat seperti salat kami, wa nasaka nusukana, kemudian dia menyembelih kurban seperti kurban kami, faqad asaban nusuk, maka dia telah mendapatkan pahala kurban. Dan ingat, bagi yang rencana untuk berkurban, ikhwan, nanti atas namanya atau atas nama keluarganya, hendaknya apa? Nanti ketika sudah masuk 1 Dzulhijjah, ia tidak memotong kuku dan rambutnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah," apabila kalian telah menyaksikan hilal bulan Dzulhijjah, artinya kalian telah memasuki bulan Dzulhijjah, falyumsik wa arada ahadukum an yudhi, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, falyumsik min sya'rihi wa adfarihi, maka hendaknya ia tidak memotong kuku dan rambutnya. Sebagian para ulama, ikhwan, mereka berbeda pendapat. Para ulama kita, mereka berbeda pendapat. Apakah memotong atau berkurban ini hukumnya wajib atau tidak? Sebagian mengatakan wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Antum punya uang 5 juta, mampu atau tidak antum untuk berkorban? Wajib. Ini kata siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah. Kenapa? Mana dalil mereka, ikhwan? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wanhar." Di situ ada perintah, dan perintah asalnya apa? Perintah wajib. Perintah wajib. Adapun pendapat mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwasanya kurban sunnah. Akan tetapi sunnahnya antara sunnah yang biasa-biasa saja dengan antara yang wajib. Di tengah-tengah dia, ikhwan. Disebut dengan sunnah apa? Muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Jadi kesimpulan kajian kita pada malam hari ini, ikhwan, bahwasanya ya, hari-hari yang kita akan jalani insyaallah taala, mudah-mudahan Allah berikan umur kepada kita semua, ikhwan, adalah hari-hari yang luar biasa, istimewa. Jadi sudah seharusnya bagi kita sebagai seorang muslim, ikhwan, untuk menyambutnya dengan penuh kebahagiaan, menyambutnya dengan penuh keceriaan. Kita senang dengan kedatangannya, ikhwan.
Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk memasuki menjalani hari-hari tersebut, ikhwan, ingat, manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk apa? Amal saleh. Apapun namanya, yang penting di amal saleh yang dicontohkan oleh Rasulullah, perbanyak, ikhwan. Semoga itu akan menjadi bekal bagi kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini, ikhwan, bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.